Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Sofyan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya anak-anak. Ada yang tahu gak? Kita hari ini mau belajar apa ya? Ada yang tahu gak ya? Nah, hari ini kita akan belajar tematik 1 ya anak-anak, yaitu subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, pada subtema 4 ini yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Ada 6 pembelajaran. Yang pertama itu menunjukkan kerja bakti. Kerja bakti yang dilakukan ini agar lingkungan ini tempat kita lihat terlihat bersih, rapi, dan juga indah. Nah, apakah kalian di lingkungan suka mengadakan kegiatan kerja bakti? Nah, di sini itu contohnya kerja bakti itu membersihkan saluran selokan, tapi juga bisa memperbaiki jalan atau membersihkan rumput-rumput liar yang ada di lingkungan kita supaya lingkungan kita itu supaya terlihat bersih dan juga rapi. Nah, yang selanjutnya itu ada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, Edo, Udin, dan juga Badu berencana untuk gotong royong karena ingin membersihkan got yang ada di sekitar mereka supaya got yang sekitar mereka tidak bau karena banyaknya sampah-sampah sehingga membuat aliran sungai pun terhambat. Nah, yang selanjutnya itu ada pembelajaran 3, yaitu semua warga di lingkungan rumah Udin sedang gotong royong untuk membersihkan sampah. Semuanya sangat rukun dan gembira saat mereka gotong royong. Nah, yang selanjutnya itu ada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, warga tetap gotong royong membersihkan lingkungannya. Tapi ada yang tidak mengikuti gotong royong karena ada acara mendadak dan acaranya pun itu serta alasannya itu dapat dimengerti sehingga masyarakat pun memberikan toleransinya. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 kali ini, rumah Udin akan berolahraga bersama mereka berkumpul di tempatnya. Terbuka Udin dan Edo pun ikut berolahraga. Nah, yang selanjutnya itu ada pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, ketika kita menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Sehingga kerukunan pun sesama tetangga akan terjaga dengan begitu baiknya. Nah, ini tuh menunjukkan hidup rukun di masyarakat ya anak-anak. Karena kita selalu gemar bermusyawarah di lingkungan tempat kita tinggal. Sehingga kalau ada masalah yang terjadi, maka sebaiknya permasalahan tersebut harus diselesaikan bersama-sama dengan anggota masyarakat ya anak-anak. Nah, caranya itu dengan bermusyawarah untuk mencari akar dan solusi apa sih penyebabnya masalah itu hingga bisa terjadi. Tapi sebelum lanjut, yuk simak dulu video ini supaya belajarnya tidak jenuh dan tetap menyenangkan ya. Hai teman, nama saya Benny. Saya membutuhkan bantuan. Maukah kamu menolong saya? Hai juga, tentu. Namaku Jaka. Ini adalah ember yang berisi air. Ibuku menyuruh membawanya. Ayo kita bawa bersama. Pasti lebih ringan. Lihat, itu ada tongkat kayu. Bagaimana kalau kita menggunakannya? Kamu setuju? Wah, ide kamu bagus, Bene. Kamu benar, Jaka. Jadi lebih ringan. Iya, inilah gunanya saling membantu. Terima kasih, Jaka. Sudah membantu. Sama-sama, Beni. Nah, udah kan nyimak videonya? Yuk lanjutnya kita lanjutkan belajar lagi ya. Gimana nih? Videonya seru gak anak-anak? Seru kan? Pastinya dong. Lain dari kerja bakti juga. Contoh
dari hidup rukun masyarakat itu ada seperti memperbaiki serta merenovasi tempat-tempat ibadah. Karena itu yang secara umum kita gunakan ya. Ya anak-anak, jadi kita harus tentu dong kita memperbaikinya. Karena itu tuh sudah merupakan kewajiban kita harus memperbaiki fasilitas yang rusak, misalnya seperti masjid dan lain sebagainya. Karena itu tuh kita gunakan secara bersama-sama ya. Yang selanjutnya itu kita harus adanya saling toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan agama. Misalnya nih, di kampung kita atau tetangga kita ada yang berbeda agama atau beda keyakinan dengan kita. Nah, apakah anak-anak misalnya nih, dia sedang membutuhkan bantuan, kalian mau gak membantunya ataukah kalian mau gak bertegur sapa dengannya atau menyapa dengannya hanya karena kita berbeda agama dengannya? Hayo jawab. Pasti dong kita harus membantunya. Jangan seperti itu ya anak-anak. Kita harus membantunya meskipun dalam perbedaan agama. Karena kita harus terciptanya hidup rukun di masyarakat itu. Karena kalau kita tidak saling membantu, maka tidak akan terjadinya dan terciptanya hidup rukun di masyarakat. Selain itu juga, kita harus saling menolong sama tetangga. Nah, sama tetangga itu kita harus saling tolong menolong karena itu merupakan kita harus membantu mereka yang sedang membutuhkan. Karena pada suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan mereka ya anak-anak. Nah, jadi supaya kita itu hidup rukun di masyarakat, alangkah baiknya kita itu harus saling membantu, saling memberi pertolongan saat orang lain membutuhkan pertolongan kita. Dan jika kita mampu, maka kita harus menolongnya. Selain itu juga, kita harus saling peduli dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Karena kita itu sangat membutuhkan pertolongan mereka. Nah, maka dari itu, kita tuh harus saling membantu ya. Nah, anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan dari Bapak, kalian tahu gak sih, apa sih itu hidup rukun? Nah, kalau gak tahu, Bapak kasih tahu ya. Hidup rukun itu saling membantu dan juga saling menghormati antar masyarakat supaya kita tidak terjadinya pertengkaran. Nah, selain itu juga kita harus saling menghormati dan juga menghargai antar masyarakat yang ada di lingkungan tempat kita tinggal ya anak-anak. Nah, berarti kalau kita hidup rukun, maka akan terciptanya suasana yang damai karena tidak ada lagi tuh yang namanya bertengkar dengan sesama anggota keluarga ataupun tetangga. Nah, hidup rukun ini tuh harus kita terapkan dimanapun kita berada ya anak-anak. Karena itu baik itu di rumah kita, di sekolah, atau di lingkungan tempat kita tinggal. Coba bayangkan, kalau kita bertengkar dengan teman atau tetangga kita itu akan merasa tidak enak ya. Nah, di sini siapa sih yang suka bertengkar sama temannya? Jangan pernah coba-coba lagi bertengkar ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih supaya kita itu menciptakan dan juga manfaatnya itu hidup rukun di masyarakat gitu ya anak-anak. Nah, kita itu bisa dengan menciptakan suasana yang terasa begitu damai atau tenang. Jika semua anggota masyarakat rukun, maka akan terjadinya suatu yang menyenangkan. Terus selanjutnya itu pekerjaan pun akan semakin cepat selesai. Karena kita akan selalu melakukan rukun. Jadi akan lebih enak. Jadi akan terciptanya lingkungan yang lebih menyenangkan. Terus yang selanjutnya itu pekerjaan akan cepat selesai karena kita akan selalu melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Sehingga pekerjaan pun akan lebih cepat selesai. Contohnya seperti tadi ya anak-anak pada pembelajaran tadi, seperti Udin dan Edo membersihkan got supaya terhindar dari sampah-sampah dan bau yang tidak enak dari
got tersebut. Nah, contohnya bisa dilihat ya anak-anak pada gambar di atas, di samping ini. Nah, contohnya bisa dilihat ya anak-anak pada gambar di samping ini. Ini nih anak-anak yang terjadi atau akibatnya kalau kita itu tidak hidup rukun dengan masyarakat dan juga anggota tetangga. Yang akan kita rasakan itu suasana lingkungan yang tidak nyaman atau tidak kondusif dan juga ribut. Karena akan ada bising-bisingan antar tetangga. Karena kita berantem dengan anggota tetangga dan juga masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya itu pekerjaan akan selesai lebih lama. Ini nih dikarenakan kalau ada yang lagi gotong royong, kalau kita harus membantunya supaya pekerjaan itu cepat selesai dan juga cepat beres ya anak-anak. Dikarenakan waktu kita hari ini udah habis, barangkali cukup sekian dulu ya anak-anak. Oh iya, Bapak tadi lupa absen. Siapa aja sih yang hari ini gak hadir? Alhamdulillah ya kalau hari ini hadir semua. Oh iya, jangan lupa belajar yang rajin ya. Bapak rasa hari ini dicukupkan ya, tapi sebelum pulang, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hati-hati ya di jalannya, jangan main-main terlebih dahulu, langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Dadah.